Frekuensi 99,9 MHz Radio Edukasi Spensa FM yang akan memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran bagi siswa di era COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ibu gurumu di SMP Negeri 1 Nubatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Nubatukan dimanapun kalian berada, khususnya siswa yang beragama Islam, karena saat ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 7. Selamat pagi dan salam Jumat. Insya Allah kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan perlindungan dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Meskipun belajar dari rumah, tapi kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu memperhatikan 3M, yaitu selalu mencuci tangan ketika selesai beraktivitas, kemudian menjaga jarak dan mengenakan masker jika keluar rumah, karena upaya ini bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, baik, pembelajaran kita untuk kelas 7 pendidikan agama Islam, marilah kita membuka pelajaran kita dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mengawali dengan sholawat ya. Ibu yakin kalian sudah bisa sholawat karena sudah SMP ya. Oke, kita sholawat sama-sama ya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, anta imamul hadra sultanu wal waibi, anta imamul hadra sultanu wal ghaibi. Anak-anakku sekalian, waktu kita hanya 30 menit ya untuk pembelajaran melalui radio. Jadi ibu harap kalian serius mendengarkan, kemudian dicermati baik-baik. Tapi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita dengar satu tembang religi untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, materi kita yang pertama untuk pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 7 adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, itu Asmaul Husna. Yang pertama tentang iman kepada Allah ya. Pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami hakikat iman dan cara beriman dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah iman itu berarti percaya, sedangkan menurut istilah ya yang sering ibu tekankan ketika kita belajar tatap muka, bahwa iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan kita sehari-hari ya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang kita kerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada dalam diri seseorang itu sendiri ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa ayo? Rukun iman itu ada 6 ya. Coba bisa sebutkan 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada siapa? Bagus, iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar.
keimanan kepada Allah harus tertanam betul dalam diri kita ya. Sebab jika iman tidak tertanam dengan benar, kekeliruan akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, atau hari kiamat, serta qada dan qadar. Keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Jadi iman kita itu misalnya hari ini bertambah ya, pertama karena kita sering beribadah, atau kita sering mendengarkan ceramah agama atau hal-hal yang baik, maka iman kita bertambah. Dan bisa saja iman kita berkurang ketika kita malas beribadah, pasti iman kita berkurang. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-nama Allah yang indah, yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang keren. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelas tentang Asmaul Husna, mari kita dengarkan satu tembang religi. Sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna, tadi sudah kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang keren ya. Asmaul Husna itu ada 99 ya. Dan itu banyak dilakukan. Kalian tahu tidak lagu-lagu Asmaul Husna? Salah satunya adalah, ibu contohkan boleh ya. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wal mutakabbirul khaliqul ba'inul musawwirul ghaffar. Kita cukupkan dulu. Nah, itu hanya beberapa saja ya yang ibu sebutkan melalui nyanyian. Tapi kita belajar kali ini di kelas 7 hanya 4 saja yang kita pelajari. Hanya 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang tampak dan yang tidak tampak, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi, yang nantinya akan terjadi, itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas ya, luar biasa kan? Yang berikut Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha waspada atau maha meneliti. Meneliti apa yang tersembunyi ya. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin, dan tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Nah, ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Terus yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga adalah Asami. Asami adalah Allah maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini ya. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu pelan dan masih berupa suara hati ya. Kita belum mengeluarkan suara, tapi Allah sudah mengetahui itu. Yang berikut adalah Al-Basir. Itu yang terakhir ya, Al-Basir. Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, maka seluruh alam semesta ini dapat dipantau ya. Ibu kira kita cukupkan dulu karena kita dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, maka kita cukupkan pembelajaran PAI kelas 9 pada hari ini. Pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan agar imunitas jangan menurun ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.